Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga nasara jaki muku banggasing naki niat jasumpa arapungan dari Barugata untuk cari-cerita mengenai sejarah kelompokan Pulau Bangking. Sebelum saya memulai, perkenankan saya secara pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, dalam hal ini komunitas Patondro, dan tentu saja ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada lembaga adat Karaeng Pulau Bangking yang telah dengan ikhlas untuk mengangkat sejarah panjang Pulau Bangking ini untuk dipublikasikan kepada generasi muda yang diharapkan bisa menjadi bahan edukasi bersama dalam rangka kebangkitan Pulau Bangking ke depan. Sebelum saya lebih jauh berbicara tentang apa yang ingin saya hantarkan pada kesempatan kali ini, perlu dulu saya sampaikan kepada hadirin sekalian, para Karaeng, anak Karaeng dan cucu Karaeng yang sempat hadir di Istana Balak Lompoa kali ini, bahwa secara pribadi saya bukanlah berlatar belakang seperti Ibu Prof tadi ya, Ibu Andi Imakusuma, tapi hanya pemerhati sejarah dan budaya Makassar. Lalu kemudian komunitas Patondro memberikan amanah untuk bisa berbagi sedikit apa yang saya pahami tentang Pulau Bangking. Dan sebagai pengantar bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah diberi judul Jejak Pulau Bangking dalam Lontar Patrioloang Rigua Tallo dan naskah Belanda, naskah POC dan Hindia Belanda, sampai dengan periodenya itu sampai dengan 1929-30. Jadi Tuni Pakala Birkung Asing ibarat kana ane laku paua sanging aparena pokok kana tatuli si karijori ka. Yang namanya pokok kana sifatnya golondongan karena Melayu atau jadi itulah yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan pendalaman, pengkajian, penelusuran lebih jauh lagi sebagai tantangan bersama terkhusus kepada putra-putri Pulau Bangking dalam hal ini. Nasabah inai pai lang pain tigi gau ka punai tiai katengasing. Tidak mungkin orang dari Inggris atau orang dari Jepang datang ke Pulau Bangking menghidupkan Pulau Bangking ini. Nah, oleh karena itu Tuni Pakala Birkung Asing hadir. Sebelum saya lebih jauh lagi, saya sedikit ingin memperkenalkan diri. Karena bagaimanapun saya ini lebih banyak berkecimpung di luar. Tabe bahkan di kamar-kamayan dari Jakarta, Mantang. Namun demikian, sampai dengan usia mahasiswa ya saya tetap berkeliaran di daerah Gua dan Takalar. SD sampai SMA itu saya di Takalar. Kemudian selama menjadi mahasiswa itu saya di Goa. Jadi secara pribadi Goa dan Takalar ini puna ditimbang-timbang sangkamai batala nailalan ri Batangkalengku. Kira-kira begitu. Sedikit menyinggung puna di Pulau Bangking, alhamdulillah puna di GP tawa saya masuk dalam GP na Moncongkomba. Jadi saya adalah salah satu lah terah di Moncongkomba
yang yang kebetulan mengkaji dokumen-dokumen manuskrip yang berhubungan dengan Pulau Bangkeng setidaknya 10 tahun terakhir. Yang kedua di Goa, pengalaman di Goa selama saya jadi mahasiswa, pernah menjadi ketua umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa tahun 90-an. Kemudian di kepemudaan pernah juga menjadi wakil ketua KNPI Goa di masa keketuaan dari teman saya Dr. Rahmansyah Lesijaya. Saya salah seorang wakil ketua beliau. Nah, tahu tua, mungkin kita sebagai semua ini ya. Tuni pengalap biar kungasin mereka hadir. Jadi mungkin panitia sudah menggandakan paparan yang saya sudah buat, yang mana itu semua berdasarkan literasi. Dasar pustaka yang saya angkat itu ada 5 dokumen. Ada 5 dokumen. Yang pertama adalah Lontara Patrioloang Rigoa, Goa Tallo. Yang kedua adalah dokumen Belanda tentang kontrak penguasa wilayah Sulawesi Selatan. Semua kontrak para pemimpin wilayah itu dibukukan oleh Belanda yang tebalnya sekitar 700 halaman. Kebetulan itu juga menjadi salah satu referensi saya. Kemudian yang ketiga, ada naskah dokumen pemerintah Hindia Belanda yang sangat terkenal, yaitu Bundel Adat yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda itu hampir setiap tahun. Semakin mudah penerbitan, semakin banyak informasi yang dimuat karena itu merangkum keseluruhan. Dan yang paling banyak memuat informasi itu adalah terbitan 1929. Yang ketiga, tentu dokumen yang paling banyak dijadikan rujukan oleh penulis Eropa juga, yaitu dari Cuming. Karena buku karangan Cuming ini pernah menjadi buku terbaik dan banyak dirujuk dan mendapatkan penghargaan tertinggi tentang, sebenarnya ini isinya adalah Lontara Patrioloang juga, cuma sudah disempurnakan dan dialihbahasakan sehingga kita lebih mudah mencernanya. Lalu referensi yang kelima adalah tentang penelitian dari Bulbeck, seorang penulis Eropa juga dari Australia, tentang hubungan kawin-mawin antara Goa Tallo dengan Bajing, wilayah Bajing atau Pulau Bangkeng. Sehingga 5 referensi ini saya kira cukup mewakili ketika kita menelusuri sejarah panjang Pulau Bangkeng mulai dari Bajing sampai kemudian menjadi Pulau Bangkeng. Nah, ini penting saya sampaikan kepada Tumalabiri Kungasing agar literasi yang kita warisi ke depan itu adalah literasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena riwayatnya jelas. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, tadi sudah disinggung oleh Ibu Prof dan Tudi Pengalbir Kungasing Naga hadir bahwa membaca sejarah adalah membaca fakta. Membicarakan sejarah adalah membicarakan fakta. Oleh karena itu diperlukan kedewasaan dan menjauhkan preseden terhadap peristiwa sejarah yang dibincangkan. Ya kan? Ini perlu kita batasi ini. Jangan logika kekinian yang kita bawa ke 5 abad yang lalu atau paling tidak 50 tahun yang lalu. Itu akan bias. Jadi ini perlu saya sampaikan dulu konteksnya supaya ketika kita membaca naskah, membaca manuskrip, betul-betul kita terbebas dari tendensi kekinian. Karena sejarah yang ditulis oleh manuskrip, baik Lontara Patrioloang, Rigoa dan Tallo maupun yang dicatat oleh pemerintah POC dan pemerintah Hindia Belanda, itu gelondongan dan pokok kana. Jadi masih perlu dilakukan
penelitian lebih jauh supaya melahirkan narasi dan deskripsi yang lengkap, dan itu akan kita jadikan sebagai bahan sejarah ke depannya. Konteks berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum saya masuk ke isi adalah ketika kita membaca manuskrip dan naskah Belanda, itu setidaknya yang perlu kita harus pahami adalah kalau kita membaca Tupolombangking itu digunakan untuk mengidentifikasi bagi orang-orang yang bermukim di wilayah bekas kekuasaan Karelori Bajing. Tadi sudah disinggung. Ya, jadi begitu Lontar menulis atau naskah Belanda menulis Tupolombangking, maka itu dirujuk kepada wilayah di sebelah selatan. Konteks yang berikutnya, begitu kita membaca Tubajing, maka itu digunakan dalam naskah untuk mengidentifikasi orang-orang atau pengikut dari Karaeng Loeri Bajing yang ditempatkan di wilayah Goa atau di luar wilayah Karaeng Loeri Bajing. Dalam naskah itu disebutkan kenapa kemudian Tubajing dulu di zaman untuk mengidentifikasi ini itu disebutkan di wilayah Limbung, Pamasai, Ballo, dan Mata Allah, makanya disebut Tubajing. Nah itu. Jadi konteks inilah yang perlu kita pahami bersama ketika kita membaca naskah, baik itu manuskrip dari Lontar Paturioloang maupun naskah-naskah dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, lalu kemudian Tuni Pakal Birkungasih Naka hadir. Konteks yang berikut yang perlu saya sampaikan adalah kebijakan politik POC. Ada 3 kebijakan politik POC yang perlu betul-betul kita maknai bersama. Yang pertama adalah politik divide et impera atau politik adu domba. Nah, sekali lagi, politik adu domba ini jangan kita bawa ke situasi kekinian ya. Ini terjadi di masa lalu. Makanya tadi saya kanal bahwa ketika kita membincang sejarah, kita jangan mengikutkan situasi kekinian. Yang kedua, kebijakan politik POC adalah pengangkatan gubernur jenderal yang diberi kekuasaan oleh POC untuk mengatur pemerintahan di wilayah taklukannya. Kemudian yang ketiga adalah pemberlakuan sistem indirect rule atau pemerintahan tidak langsung. Jadi kepentingan POC itu diwakili oleh para penguasa lokal yang diangkat oleh mereka. Itu kebijakan politik, dan ini perlu dipahami bersama. Sekali lagi untuk memberikan batasan, memberikan kali supaya di paparan yang saya sampaikan ke panitia itu bahkan saya menampilkan peta. Saya jadi tidak bisa tidak bisa disorot ya. Itu di situ ada peta yang saya masukkan, itu adalah peta situasi pada tahun 1693. Artinya apa? Kalau peta ini dibuat oleh POC tahun 1693, artinya itu merekam wilayah-wilayah, kampung-kampung sebelumnya, ya kan? Bisa jadi itu dari 1400, 1500 kampung-kampung itu masih hidup. Karena beberapa kampung yang ada di peta itu saat ini sudah tidak ada, ya kan? Nah, itulah kenapa kemudian saya berusaha untuk kita membawa situasi kita ini ke masa lalu, bukan masa sekarang ya, karena kita bicara soal tentang manuskrip dan naskah-naskah. Baik, Tuni Pakal Birkungasih Naka hadir. Saya mulai dari Lontar Paturioloang, yaitu di masa Raja Taluk kedua,
tu dilabur Surua Raja Talo kedua. Dalam manuskrip itu dikatakan ia minanikana tu dilabur Surua anak karain tu Pulombangking Anjal Loki. Tadi gapai ni buno ane karainga, ni kana magasingi majai kado. Ia ampaim pagi bulua, ya tong ampari ki tanah tala kaparanga. Tu dilabur Surua anganak kangi tu dipasurung. Nah, artinya apa? Tu Pulombangking. Sekali lagi untuk memperjelas maksud daripada penulisan Tu Pulombangking di manuskrip ini. Padahal kalau dipikir-pikir, tahun 1400-an pada saat Raja Goa Talo berkuasa, Tu Pulombangking belum lahir, belum ada. Tapi manuskrip ini kan ditulis sesudah Pulombangking lahir. Kan? Jadi apa namanya, penulisan ini membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa yang dimaksud ini adalah orang yang berasal dari wilayah selatan. Kemudian informasi yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang kawin mawin. Jadi penelitian Bulbeck itu dia menemukan perkawinan Goa Talo dan Pulombangking. Kalau Pulombangking ini artinya wilayah selatan. Itu bisa dari Jamarang, bisa dari Katingan, bisa dari Mandalika, bisa dari Sanrobone, ya kan? Wilayah Pulombangking. Itu hampir 100 tahun terjadi antara tahun 1500 sampai 1593. Itu terjadi kawin mawin, dan perkawinannya itu bukan perkawinan sembarangan, tapi perkawinan kerajaan. Artinya apa? Putra putri karai nggak gau kah? Bunting. Karena Bulbeck mengidentifikasi ini. Perkawinan antar kerajaan, kemudian perkawinan para bangsawan, dan perkawinan dari para tokoh masyarakat. Jadi bayangkan, dan bukan hanya dengan Pulombangking kawin mawin, tetapi juga dengan Galesong, di dalam lingkaran Goa Talo dan bahkan ke Maros, dan juga ke Masepe di daerah Sidrap sana ya. Nah itu, Bulbeck ini dengan teliti melakukan penelitian dan mengidentifikasi itu, sehingga nyambung dengan pembicaraan tadi bahwa sebenarnya ketika kita bicara darah, bicara genetika, tidak tuh maraing batas-batas administrasi wilayah jadi yang pasti saat lagi, sehingga dia mau dikana takalar, dia mau dikana gua, ya kan? Karena berdasarkan manuskrip ini kawin mawinnya luar biasa, bisa dibayangkan. Tu malah birkung asing, puna si bilangan tahun tahu bunting-bunting sial-sial, maka ante gambar kan, saya rebawang keluarga sial, nak si pemanakan, nak apa rapat mau si pemanakan, apalagi ande, seriabat yang dicatat pada masa itu. Tentu saja sesudah itu kan juga banyak sampai hari-hari ini kan, sial-sial tahu. Jadi tidak tuh maraing. Kemudian konten yang berikutnya yang ingin saya sampaikan. Di masa karena itu Parsi Kalona, yaitu bayi ini tu Pulombangking karain tu Parsi Kalona, anak karain Jamarang na Beneang, anak mi karain Jonggo si tahu pole bayi ini dikan Ikawateng, ia mi burane mantama di Jipang, ya kan? Jadi si lengasing bebas tanggi dan tamat di Jepang. Nah, kemudian yang lain yang ingin saya sampaikan tentang karain tuma Parsi Kalona. Ia minne karain ambete garasi, Katingang, Parigi, Siang, Sidendring, Ampalilikang Sanrobone, Jipang, Galesong, Langalle Sabukatin dan upeti sumpahnya maksudnya. Bulukumba, Silayara, ambete panaikang, madalo cepa mulukana, tumarusuka, tu Pulombangking. Jadi nyo kare mo Parsi Kalona, anjo maulukana, anjo agam bajina, pasti seribat tanganna. Siagan tumarusuka, siagan tu Pulombangking. Karena tumarusuka nikana, kare lori pakire. Karena tu Pulombangking nikana, kare lori bajing.
Kambanjo. Jadi ini juga diikat dengan persaudaraan. Nah, lalu yang kemudian yang tidak kalah menariknya adalah waktu terjadi perang saudara antara Goa dan Tallo. Kami maintain tu Pulau Bangking aja waktu. Di manuskrip itu jelas dikatakan, mungkin kita baca ngasem itu, tapi saya hanya baca ulang lagi. 30 tahun yang ngenang Magau, iya tonji Magau, nani lipungi ritu Tallo ka. Ani kareng tuma pasya kalau na masuk nene. Ritu Pulau Bangking ritu maru suka. Karang ari Tallo na agan siewa nikana tuma tuni pasurung, areng kalena yang kumabasung, nikana imang ngayon berang, tuma Magau karimaru su nikana patana langkana, areng kalena, areng matena nikana tuma tinro ribulu dua ya. Areng kalenda nikana yang kumabasung imapasomba padengana nikana idai nguraga. Tuma Magau karibajing. Nah ini nih yang perlu dimaknai secara baik, secara detail ini. Kata tu Pulau Bangking. Tuma Magau karibajing. Anak-anak karai loya. Jo. Jadi anak-anak ni karai loya Magau. Riatun aja terjadi perang. Artinya gau riboko mi. Nikana Ipasairi. Jadi Ipasairi waktu itu yang menjabat sebagai Karaim Bajing. Kemudian kakana Idaim Masarro. Jadi dia pasaribatan dan jo Karaim Ari Bajing Riolo nikana Idaim Masarro. Iya minne, ini nih. Iya minne si saribatang Tuma Magau kari Sanrobone. Sampai nasinggung di apa di situ ya. Tuma Magau kari Sanrobone. Ri Lengkese, Ri Katingang, Ri Jamarang, Ri Jipang, Ri Mandalle. 7 isi saribatang, matlalang si Puengasing. Jadi ini perlu saya garis bawahi sedikit. Ini bisa menjadi bahan kajian, bahan penelitian kepada generasi muda kita untuk meneliti lebih dalam lagi tentang pokok kanan nia kari lontarakannya. Apa masuk nanjo? Ya kan? 7 si saribatang. Tuma Magau kari Sanrobone, Ri Lengkese, Ri Katingan, Ri Jamarang, Ri Jipan, Mandalle. 7 si saribatang, matlalang si Puengasing. Nah, ia minnen tujuan di wilayah, diidentifikasi di manuskrip, dikatakan tu Pulau Bangking. Ya kan? Pada masa itu. Itu. Nah, yang berikutnya, ya ini karena panjang sekali ini, mungkin ada sekitar 40-an halaman lebih ini. Saya lompat-lompat saja ya. Saya kira di lontar Paturioloang kita bisa baca. Tapi tahun-tahunnya ini saya sudah kasih gambaran bahwa masa Karailo Ri Bajing itu menurut manuskrip dan catatan Belanda itu berlangsung di ya 1400-an, ya sekitar itulah, tidak jauh dari situ sampai 1500-an, yaitu karena itu memparsi Kalonda. Nah, kemudian ya kita tahu tadi sudah disinggung juga, ketika Bajing kemudian menjadi bagian dari Goa, saya tidak akan singgung soal peristiwanya karena itu memang masih banyak ada beberapa versi. Tetapi intinya adalah Bajing kemudian menjadi bagian dari Goa. Intinya sama, walaupun versinya beberapa. Itu terjadi di masa pemerintahan Undani dari manuskrip di masa pemerintahan Tuni Palangga, Raja Goa yang ke-10. Jadi kira-kira antara 1546 hingga 1593 pemerintahan Tuni Palangga.
Kemudian itu menjadi bagian dari Goa. Ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama menjadi palilik Goa, hingga tahun 1667. Jadi 1667 ketika Perang Makassar, Pulau Bangkeng adalah salah satu wilayah yang kemudian direbut oleh VOC sebagai hak penaklukan oleh VOC, sehingga diambil dari Goa dan diduduki oleh VOC. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang Bajeng dan Pulau Bangkeng dari masa ke masa, ini kita bisa ikuti alurnya. Dan setiap alur itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang direkam oleh manuskrip dan direkam oleh pemerintah POC, kolonial, company, dan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu berbeda antara POC dan Hindia Belanda, itu berbeda. Nah, di masa POC itu mulai tahun 1667 sampai 1800. Karena 1800 POC bubar, bangkrut. Lalu kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, atau yang kita sebut dengan kolonial. Kalau zaman POC itu adalah company, karena perusahaan. Ya, lalu kemudian kolonial Hindia Belanda itu 1800 sampai 1812. Itu masa Hindia Belanda yang pertama. Lalu kemudian terjadi pergantian di antara mereka, bangsa penjajah itu. 1812 sampai 1816 itu pendudukan Inggris, Britania. Jadi di situ ada jejak Inggris selama kurang lebih 4 tahun. Lalu kemudian 1816 sampai 1942 itu kembali masa kolonial Hindia Belanda, jilid 2. Lalu kemudian 1942 ke 45 pendudukan Jepang. Dan 45 ya saya kira ini sudah masuk NKRI ya. Jadi Tuni Pekalat Birkung Asin hadir sengaja Anda sejarah jangka perjalanan panjang sejarah Pulau Bangkeng nilai lagi punaero didalami dari masa ke masa supaya tidak tumpan tindih. Puna nilai lakam mana jelas karena apa yang dicaritan nih. Oh, kita bicara tentang masa Karelori Bajeng. Oke, mari kita bicara tentang masa Karelori Bajeng, yaitu 1400 ke bawah sampai dengan 1500-an akhir. Supaya tenana siapa na? Tenana si tambung-tambungin jo data sejarah ya. Kayak biasa aja tuh nih bahas sejarah, biasa kita bahas sejarah. Peristiwa si bilang mau tahu jarak, nah nampak ditumpuk dalam satu kejadian. Nah, ini biasa jo jadi. Sehingga tenana kebuntulan karena kira cepat kira pokok. Oleh karena itu, Tuni Pekalat Birkung Asin parangku tu Pulau Bangkeng. Pun nak bicara sejarah ki, maiki, nah ini lah supaya kita memiliki kesempatan untuk mendalami masa demi masa itu. Saya lanjut sedikit soal konten dari manuskrip Lontar Paturi Luanga, karena ini masanya masing-masing ada ji. Nah, ada informasi yang menarik dan ini saya tidak pernah saya dengar dibincangkan di Pulau Bangkeng selama ini, yaitu kejadian pada tahun 1667, yaitu Perang Makassar. Andrini di catatan Balandayan nakana, ini juga tulisan Balandanan tuh. Nakana, wilayah Galeson dan Pulau Bangkeng dengan bantuan Raja Palakka, aneh Arum Palakka maksudnya ini, ditaklukkan oleh POC, oleh company. Karena Lengkese, aneh pun ditelusuri nih karena Lengkese di data-data yang lain, beliau adalah Tumai Lalang, kerjaan gua pada saat itu. Jadi Karai Lengkese, pangeran keturunan Karain Cendrana dan Tumai Lalang di Goa, salah satu pemimpin di Pulau Bangkeng menyerah. Jadi waktu di Pulau Bangkeng ditaklukkan oleh VOC, ternyata Karai Lengkese, Imam Maliang, dan Impole juga sementara menjabat sebagai Tumai Lalang di Goa. Nah, saya kira ini juga perlu kita bahas ke depan tentang Lengkese itu. Karena ada banyak sebenarnya manuskrip yang bicara tentang Lengkese, tapi selama ini
jarang kita bincangkan sebagai generasi Pulau Bangking. Dekajang, instruksi sedikit. Ya. Mungkin videonya kita keep, materi yang kita sajikan. Materi tidak dibagi ya? Ada dibagi di meja masing-masing. Cuma yang muncul di TV baik kalau materi kita sambil dengar suara tak. Oke, kalau begitu. Oh, cocok. Tunggu. Kalau gitu saya matikan video supaya... Matikan video, mic yang muncul. Soalnya materinya sering, orangnya sering saya lihat gagah. Materinya harus saya lihat. Sambil kita lihat masing-masing skrip. Aneh. Ngapain nih? Kacini kami nih. Mantap. Nah. Ya, jadi lanjut terus ke bawah deh. Iya. Aneh, ini ulangi. Diberi sambutan dengan apa yang dimaterikan keren. Ya, oke. Jadi lanjut harus sumpaing. Nah, beberapa informasi yang selama ini belum jarang dibicarakan oleh putra-putri dan generasi Pulau Bangking ya. Ini yang perlu saya sampaikan berdasarkan manuskrip dan dokumen pemerintah baik itu POC maupun kolonial. Jadi sumpaing ini 1667 kan bahwa ternyata niat tumalompo amantan rilengkes dan disare moga larang karena lengkes ane serta bahasa nanti suatu saat supaya tidak campur baur yang mana kita bahas. Nah, kemudian pada tahun 1701 ini juga menarik ini, kerean nataban nih. Jadi sebahagian Pulau Bangking diserahkan ke Goa oleh company. Ya kan? Ini mesti dilacak ini. Ini kan wilayah Pulau Bangking, kerean nataban yang diserahkan kepada company POC. Ya, ini kata yang bentuk kadu PP. Ya, Anjo, ini perlu kita cek ke dokumen lain. Sebenarnya niat Ji, cuma ini kan saya harus disiplin dengan pembatasan waktu dulu. Karena ini posisi pokok kanan deh. Nah, kemudian Tuni pekala berkuasa neka hadir. Nakana naskaya ribalandan nih. Yang pertama menyandang gelar Karain Pulau Bangking adalah Ike Bu Daeng Banjarreki. Cicit dari Karain Loy Rimalewang. Ya, yang telah diangkat oleh Raja Goa menjadi Batam Banua di Malewang. Nah ini. Sehingga kemudian ini perlu kita bahas sedemikian rupa ke depan sehingga semua putra-putri generasi pelanjut Pulau Bangking itu bisa bersatu padu untuk bersama-sama mengangkat Kalumpuana Pulau Bangking. Nah, jadi pada saat yang sama, jadi sebelum Ike Bu Daeng Banjarreki diangkat menjadi Karain Pulau Bangking, yang menjabat adalah Idaeng Manompo sebagai Tumalompo di Pulau Bangking. Yang masih menggunakan istilah Palili Nagoa. Beliau ini yang menjabat, kemudian karena satu dan lain hal, lalu kemudian beliau dilengsarkan. Ada jadi data lain, bagaimana proses beliau dilengsarkan. Kemudian diangkatlah leluhur kita Ike Bu Daeng Banjarreki sebagai Karain Pulau Bangking yang pertama. Kalau di zaman Idaeng Manompo ini masih tinggalan dari Goa, yaitu Tumalompo Pulau Bangking. Nah ini yang menarik nih, yang banyak dibahas tadi. Anjo company ya, baik POC maupun Hindia Belanda, mereka menyatakan seperti ini. Kita tidak pernah menikmati atau kita tidak pernah nyaman atas penaklukan kepada Pulau Bangking. Bahkan sampai setelah 1816, artinya bahkan setelah diserahkan lagi dari Inggris.
ya kan? Itu diakui sendiri oleh POC dan pemerintah Hindia Belanda bahwa ini Pulau Bangking, walaupun kita taklukkan, walaupun kita miliki sebagai hak penaklukan, tapi tena jangan sana nyawai ya. Ambal lagi ni Pulau Bangking, ya cerita bunga-bungaan atau kayak aku lah ni luan, bajikan ni luai ya. Kasangin penapan lagi, jadi sangin susah jadi apa? Anda yang lagi Pulau Bangking. Kenapa demikian? Nah, ini salah satu datanya yang menarik ini. Berulang kali mereka ini ya, Pulau Bangking memberontak melawan otoritas yang sah. Otoritas yang sah ini menurut versi Belanda kan. Salah satunya adalah pada tahun 1736, Pulau Bangking berpihak kepada pemberontakan Karaing Bontolangkasa, Ima Pasepe dan Ima Maro terhadap kerajaan Goa yang dibantu oleh POC. Pulau Bangking berpihak kepada Ima Maro. Artinya apa? Itu tadi melawan otoritas yang sah, melawan penguasa di Goa dan POC. Itu. Yang kedua pada tahun 1745. Ini ada lagi ini perlawanan Pulau Bangking sama Angiri POC ya. Kemudian 1828, Niak Mosing. 1859. Yang mereka sebut ini hanya peristiwa yang besar-besar. Jadi aku lah karena setiap yang injo karang yang di Pulau Bangking. Apa rendah? Jangan yang ngewai dari Belanda daripada yang tidak melawan. Ya ngasih riwayatan. Nah, ini data yang lain ini yang tadi itu yang masih kelanjutan dari yang tadi. Ini pada tahun 1736. Ini yang dimaksud ini. Pemimpin selatan yaitu Karenggaleson dan Pulau Bangking itu jatuh dari kita dalam pertempuran. Maksudnya ini tidak berpihak kepada VOC. Jadi perang saudara di Goa antara Karaing Bontolangkasa, Ima Pasepe dan Ima Maro beraliansi dengan Lama Dukeleng dan dari Wajo, Arumato Wajo dan Arungkaju dari Bone. Galesong dan Pulau Bangking itu berada di pihak Karaing Bontolangkasa. Sehingga pada satu data lagi, bahkan Karenggaleson yang menjabat pada saat itu diasingkan ke Afrika. Tapi data ini juga belum pernah diungkap di Takalar bahwa ternyata ini antu Karenggaleson kudu diasingkan di Afrika di Tanjung Harapan menyusul Tuan Tasalamaka. Nah, data lain mengatakan jadi begini, sejumlah besar pemimpin atau karaing, jadi ini para pejabat Karenggaleson kan deh, berturut-turut harus dihentikan dari jabatannya. Ini bahasa Belanda ini kan, karena melalaikan tugas atau karena bandel, ini bahasa Belanda nih, jadi sampai kebakarnya ya, jangan gitu, harus logika masa lalu yang kita gunakan. Atau karena alasan tidak terhormat lainnya, karena memberontak. Nah ini. Ada yang disebut di sini seperti Karaing Pulau Bangking, Titikulla dan Mak Leo diasingkan ke Kutaraja Aceh pada tahun 1916. Ini sumpah nasinggung Karaing Bundu. Karena ikut serta secara rahasia dalam gerakan pemberontakan yang pada tahun sebelumnya telah banyak merusak kepentingan Hindia Belanda baik di Makassar maupun di Sungguh Minasa. Nah, lalu kemudian ini juga belum pernah diungkap di Pulau Bangking ini. 1745, Idai Manompo, ini sumpah yang itu Malompo di Pulau Bangking. Ini bahasa Belandanya, dia masih pakai Regen Pan Pulau Bangking. Memberontak melawan company. Lalu kemudian beliau ditangkap dengan bantuan Galesong. Dan diasingkan ke Batavia. Nah, jadi ternyata kalau kita ikut dari naskah pemerintah Belanda ini, Tumalompo di Pulau Bangking, Dai Manompo, itu ternyata beliau ditawan lalu kemudian diasingkan ke Batavia. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada upaya-upaya selama ini yang pernah menelusuri ini makam beliau di Batavia? Ya, mudah-mudahan ada generasi Pulau Bangking yang tergerak untuk menelusuri ini
karena kebetulan saya juga ada di Jakarta, jadi aku lagi remba-remba untuk menelusuri riwayat beliau ini. Lalu kemudian ini informasi penting juga yang perlu saya sampaikan kepada Bija Pamanakangku di Pulau Bangking, bahwa pada tahun 1801 itu pernah terjadi kelaparan hebat. 700, kurang lebih 700 orang mati kelaparan. Nah, sekali lagi, data ini perlu ditelusuri oleh anak-anak muda kita supaya di masa depan tidak terjadi lagi kelaparan, ya kan? Lalu kemudian ini 1824 ini hanya pengangkatan apa namanya normal saja. Nah, ini yang menarik juga, ini yang disebutkan 1828 pemberontakan di Pulau Bangkit dan Tope Jawa, ya kan? Sampai-sampai ada bantuan pasukan dari Jawa untuk meredam gejolak yang terjadi di Pulau Bangking ini bersatu dengan Tope Jawa. Lalu kemudian pada tahun 1852 ini juga terjadi huru-hara juga di Pulau Bangking pada masa pemerintahan Dai Manjarungi, di Mangasa Dai Manjarungi. Saya tidak tahu betul ini apakah beliau Karang Pulau Bangking yang keberapa ini. Tapi di masa beliau ini juga terjadi kekacauan dalam wilayah Pulau Bangking. Kemudian 1853 ini juga terjadi kekacauan bersama dengan Turatea. 1859 saya garis bawahi di sini. Pada masa pemerintahan Iman Lakoy dan Sompuang sebagai Karang Pulau Bangking, ini juga terjadi kekacauan lagi, di mana beliau bahkan mengungsi ke wilayah Goa dan kemudian juga mengundurkan diri sebagai pejabat Karang Pulau Bangking. Nah, saya kira beliau juga mengundurkan diri ini karena perlawanan, karena pemberontakan kepada kepentingan pemerintah Hindia Belanda kolonial, Hindia Belanda. Kemudian Oktober 1859, jadi ini luar biasa ini perseteruan pertempuran katakanlah pada saat itu yang dipimpin oleh Iman Lakoy dan Sompuang. Bahkan beliau sampai melarikan diri ke Binamo, kemudian diekstradisi. Tapi yang menarik di sini adalah sampai kepada Letnan Gubernur Burgemestre itu dibunuh, itu mati di dalam pertempuran dengan Karang Pulau Bangking ini yang pada saat itu dijabat oleh Iman Lakoy dan Sompuang. Nah, saya kira jejak beliau ini juga luar biasa ini. Tapi itu lagi ya, ini adalah PR, banyak sekali PR yang perlu dibersamai oleh generasi Pulau Bangking sekarang ini, agar para pendahulu kita ini Kamase mendapatkan penghargaan yang layak, baik oleh kita semua sebagai anak jari Turibokona maupun kepada dari negara yang kita cintai ini. Kemudian ini tadi saya sudah singgung ini Imalak Itikola dan Imal Leo juga bahkan 30 tahun lebih ini di Aceh nih beliau diasingkan. Berarti ini sudah yang ke-15 ini. Nah, informasi berikut yang ingin saya sampaikan, pasca perang Goa Belanda 1905-06, kemudian kebijakan terbaru dari pemerintah Hindia Belanda itu mendirikan Under Afdeling Takalar berdasarkan Stadblad 1916 nomor 352, di mana Takalar itu dibentuk wilayah-wilayah Under Afdeling yang terdiri atas 11 wilayah, mulai dari Bangkala, Laikang, Lakatong, Lengkese, Tope Jawa, Takalara, Papas, Sanrobone, Galesong, Bontonompo, Pulau Bangking. Termasuk juga pulau-pulau, Tanah Keke, Bauluan, Satanga, dan Dayan-Dayangang. Nah, di sini dijelaskan, para pemimpin dari masing-masing wilayah, dari distrik Bangkala, Laikang, Papas, Sanrobone, Galesong, dan Pulau Bangking disebut Karaeng. Sedangkan pemimpin untuk Tope Jawa disebut Lomo. Sedangkan Lakatong, Lengkese, dan Takalara disebut Galarang. Nah, saya kira ini juga salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih jauh. Apa perbedaan dari kenapa, atau lebih bagus menjawab kenapanya. Kenapa
sama di wilayahnya ini sama-sama bawahan distrik Takalar, Opdelin Takalar, tetapi kenapa ada yang bergelar Karaeng, ada yang bergelar Lomo, dan ada yang bergelar Galarang. Saya kira itu perlu ditelusuri lebih jauh oleh suatu saat oleh anak-anak muda kita. Nah, lalu kemudian ini kelanjutan dari apa 1916 352 tadi. Ini hanya kelanjutannya. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang hadat ya. Jadi hadat. Ini jadi dikatakan seperti ini. Kekuasaan Karaeng Polombangking itu dibatasi oleh hadat. Jadi ada aturan-aturan main pada saat itu ya. Jadi sebelum apa namanya penguasaan Hindia Belanda ini. Anggota hadat yang utama adalah Karaeng Polombangking sendiri. Kemudian Galarra Malewang, Galarra Moncongkomba, Galarra Bontokadato, Galarra Lasang, dan Galarra Lantang. Ini sebelum apa namanya 1916. Komposisinya seperti ini. Nah, untuk kepentingan bersama dan bila terjadi perselisihan di antara anggota federasi atau wilayah-wilayah itu, maka akan ditangani sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yang berselisih. Dan bila perselisihan itu harus mengambil keputusan yang melibatkan hadat, keputusan bersama ini, nah ini yang menarik ini. Maka Galarra Lasang dan Galarra Lantang secara bersama hanya memiliki satu suara. Jari Lantang dan Lasang digepe kisarana untuk jari sere. Sedangkan 3 Galarra lainnya, yaitu Galarra Malewang, Galarra Moncongkomba, dan Galarra Bontokadato, masing-masing memiliki satu suara. Nah, itulah sebabnya mengapa dikenal dengan apa Batik Lompo. Jadi 4 wilayah besar. Karena Sumpaeng, Lasan dengan Lantan digepe. Kan? Nah, ini menarik juga ini. Ketika terjadi pergantian jabatan Karaeng Polombangking, maka keempat Batik Lompo ini berhak memilihkan penerus. Jadi dari keturunan Galarra Malewang, Galarra Moncongkomba, dan Galarra Bontokadato. Jadi pundalam milih tahu Karaeng Polombangking kan jadi di masa itu calonnya harus dari 3 ini keturunannya ini. Keturunan dari Galarra Malewang, keturunan dari Moncongkomba, dan keturunan Bontokadato. Anjo aturan dari olor itu nama sahadat ya sebelum Hindia Belanda. Nah, lalu kemudian ini namun kemudian karena seringnya terjadi perkawinan di antara mereka, maksudnya taluan Malewang Moncongkomba dengan Bontokadato sial-leal ini, maka akhirnya tidak bisa lagi dibedakan yang mana ini turunan Malewang, yang mana Moncongkomba, yang mana Bontokadato. Akhirnya menjadi satu terasa aja. Ya inilah yang kita warisi ini. Jadi ya tonji Malewang, ya tonji Moncongkomba, ya tonji Bontokadato, ya tonji Pelasang, ya kan? Karena dari kawin mawin itu. Jadi artinya apa? Polombangking ini tidak bisa besar kalau saya rejing gentengan tidak bisa. Mereka harus bersama-sama. Ini pesan yang sangat luar biasa ini yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Nah, ini gambarannya ini. Di masa POC sampai dengan Hindia Belanda, ini begini nih gambarnya pilarnya Polombangking. Malewang Moncongkomba, Bontokadato. Anda Bontokadato itu perubahan dari Pangkalang. Pangkalang ini wilayah tua dulu di masa Karelori Bajing. Kemudian menjadi Bontokadato. Nah, kemudian Lasan dan Lantang menjadi satu ya dalam hal pengambilan keputusan. Nah, wilayah yang terakhir ini di masa pemerintahan Itikola dan Matleo ini yang berlaku ini. Hasil keputusan Hindia Belanda 1916 352 itu 22 wilayah dalam
ruang lingkup distrik Pulau Bangking yang dikepalai oleh Karaeng Pulau Bangking, yaitu Malewang, Moncongkumba, Montokadato, sampai kepada yang baru-baru ini, yang baru disebut sekarang ini tentang seperti Jene Maeja dan seterusnya, ya kan? Nah ini nih, ini yang sebelum Karaeng Pulau Bangking terakhir, yaitu Tautoata atau Balap Berita Haji Pajonga dan Ngalle. Karena ini berlaku pasca Perang Goa, yaitu 1916. Nah kemudian Gaukang, ini perlu juga dipahami bersama ini, karena Pulau Bangking ini dibentuk oleh, disokong oleh pilar Malewang, Montokadato, Moncongkumba, dan Lasan dan Lantang, maka regalia atau kelompokan dari Pulau Bangking itu asalnya dari Malewang, yaitu Lasikapaja, Sigali, Panga, itu awal mulanya dari Malewang, ditambah dengan Lengu dan Trisula, Poke Trisula Yanjo, lalu kemudian diberikan kepada beliau Ikepo dan Banjarreki sebagai Karaeng pertama yang diangkat oleh POC untuk menjabat sebagai Karaeng Pulau Bangking. Karena Jer Sumpaing sebagai penanda bahwa seseorang apa yang tenggau di satu wilayah mesti nek Gaukang. Nah inilah yang diberikan kepada beliau sebagai penanda bahwa beliaulah yang menjadi pemimpin apa yang tenggau atau Karaeng Gau di sebuah wilayah. Nah ini jadi situasi ini, jadi ini ditulis pada tahun 1929. Jadi kemudian redaksinya berbunyi seperti ini. Sejak Karaeng atau kepala pemerintahan yang terakhir mengundurkan diri, ini maksudnya ya Imajadi Desila ini, Karenteaya. Benda-benda Gaukang itu disimpan di kantor pemerintahan di Takalar, pemerintahan Hindia Belanda di Takalar lama ini. Nah saat ini, jadi saat dokumen ini ditulis, yang menjadi Karaeng Pulau Bangking adalah Imajadi Desila, diangkat dengan SK Gubernur Sulawesi tertanggal 14 Agustus 1924. Lengkap kini SK-nya beliau ini. Yang kemudian kita anak-anak sekarang ini kita kenal beliau dengan gelaran dan ikana Karenteaya, karena beliau juga mundurkan diri kan di sini. Nah itu. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mangeri tuni pekalabir kungaseng, baik bija pemanakang di Pulau Bangking maupun yang di Goa, bahwa untuk kebesaran Pulau Bangking ke depan, kita perlu mengintensifkan riset sejarah Pulau Bangking secara lengkap untuk penulisan sejarah Pulau Bangking secara utuh. Jadi pundak kule yang asen dan jo hal-hal yang berhubungan dengan Pulau Bangking itu kita buat dalam satu buku besar, sehingga itu menjadi pegangan kita bersama dan memuat semua informasi data sejarah, baik dari manuskrip lontar Paturi Loanga, naskah-naskah yang ditulis oleh POC, kemudian Hindia Belanda, termasuk tutur-tutur yang ada di setiap rumpun-rumpun keluarga di Pulau Bangking itu. Itu. Lalu yang kedua, nah ini lembaga adat Pulau Bangking yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh beliau, beliau Andi Rizal Pajonga dan Karen Tompo, seyogyanya menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya bagi generasi muda, agar nilai-nilai luhur dari pendahulu Pulau Bangking dapat diwarisi dengan baik oleh generasi kita ini, ya kan? Kita ini adalah antara untuk anak cucu kita ke depan. Jadi peran lembaga adat ini memang sangat strategis. Nah, yang ketiga, nah ini dia. Penguatan lembaga adat agar dilakukan melalui satu, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, penguatan pilar-pilar yang menopang eksistensi kakaraengan di Pulau Bangking, antara lain Malewa, Moncongkumba, Bontokadato, Lasang, Lantang, dan 20 yang lainnya, termasuk Patalas, yang 22 kampung tadi itu. Ane talu apa juga sabuk karena
ini yang dari awal ya. 16 ke atas angkat. Jadi ada 22 wilayah. Itu harus dibangkitkan untuk menopang eksistensi pelestarian Oh iya, iya. adat dan budaya serta sejarah Pulau Bangkeng untuk kebangkitan kita bersama ke depan. Jadi punah kali-kali nah misalnya umpamanya atau punah umpamanya Malewan Jabawang tidak bisa, atau bentuk adat Jabawang tidak bisa, atau Mencongkoma Jabawang harus bersama pi. 5 ini ditambah dengan 17 lainnya. Yang ketiga, penyusunan program kerja dari lembaga adat ini atas partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan Pulau Bangkeng. Nah ini, jadi ada tiga poin yang penting ini perlu kita camkan bersama dalam upaya penguatan keberadaan lembaga adat kita di Pulau Bangkeng. Kemudian poin yang terakhir dari penelusuran naskah-naskah yang ada ini, sekali lagi manuskrip Lothar Paterloan dan naskah Belanda, ini mengupayakan pengajuan pahlawan nasional bagi para Karaim Pulau Bangkeng yang telah berjuang melawan POC dan kolonial. Dan saya sebutkan di sini hanya 3 dan mungkin ini lebih dari itu. Yang pertama adalah Idaim Manompo, Tumalompo dari Pulau Bangkeng. Yang kedua adalah Imal Lakoy dan Sompuang. Beliau juga ini Karaim Pulau Bangkeng yang akhirnya juga luar biasa pengorbanannya. Dan yang ketiga adalah Itikola Daimal Leo yang nyata-nyata beliau dicatat oleh pemerintah Belanda karena memberontak sehingga diasingkan ke Kutaraja Aceh selama 30 tahun lebih. Nah, oleh karena itu, Tumolak Birkung Asim, Bija Pemanakang dari Pulau Bangkeng. Sekali lagi, semangat kita ini adalah kebersamaan, sebagaimana yang disampaikan tadi pembicara-pembicara sebelumnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meninggalkan sejarah dan jejak peradaban kepada generasi Pulau Bangkeng yang akan datang. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Saya setuju. Terima kasih. Ya, saya kira mari kita bersama-sama kembali fokus di layar setelah fokus di materi, di bahan yang dipaparkan. Kemudian saya kembali menyapa dulu Demundu Muhammad Tofa Malombasang. Tadi Dekajang ada pertanyaan di sesi pertama yang disampaikan oleh Muhammad Tofa Malombasang Demundu. Jadi kepada Muhammad Tofa Malombasang Demundu dilanjut sambil di forum ini saya persilahkan untuk bertanya dengan mengajukan diri setelah Malombasang dan Bundu. Oke. Ini genre nih di grup ada kiri Januar di Muhammad Toban. Kok bisa naik? Dan Bundu. Ada di sini. Ada di layar. Silakan Karim Bundu. Kasih muncul ke dulu layar. Muhammad Toban dan Bundu dipersilakan. Beda kuda guru kena ngapa naik jakap. Dia di warkop ini. Ngapa naik jakap bantu muka keren. Ngapa memang kita ada di warkop. Dan Bundu. Ada di warkop Bundu. Dan Muhammad Toban dan Bundu. Atau masuk jika ini saya punya suara gitu di grup. Iya bagus ya. Muhammad Toban dan Bundu. Dari sini siapa yang mau bertanya? Silahkan. Itu ada Puamu dari Pulau Bangkeng, bisa juga beliau diberi kesempatan. Silakan.
kalian rapi kata ya ini pakutan anda kalian rapi tidak. Assalamualaikum Dek Gajang. Singkaman. Terima kasih Mikian. Iya, silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan terkait wara atau kareng ware yang ada di Luwu. Dalam hal sejarah Nasab, kita tahu dia adalah bintinya kareng apa sedangkan jok. Yang di atasnya itu sampai ke kareng luar di Bajeng. Bagaimana menurut Dek Gajang? Saya persilahkan. Iya bijar sumpah ku kana ya. Kita perlu memang ini terutama bijak pemanakang di Pulau Bangkeng ya. Kita juga perlu jadi gini dulu konteksnya. Bagaimanapun manuskrip yang bisa kita pegang dan kita bisa baca adalah manuskrip dari Lontar Paturiloanga di Goa. Karena kita sampai saat ini belum menemukan Lontar Paturiloanga yang sejenis misalnya yang dimiliki oleh Bajing, oleh Galesong, oleh Sandrobone, oleh Pulau Bangkeng sendiri. Kita belum menemukan. Nah, oleh karena itu, Lontar Paturiloanga di Goa dijadikan sebagai dokumen induk, referensi utama. Ya kan? Pokok kana. Lalu kemudian ditelusuri yang detail-detailnya ke bawah. Ya kan? Makanya sumpah kusare lah kereang agenda masana karelori Bajing. Karena pasca itu tidak ada lagi toko yang bergelar karelori Bajing ataupun karem Bajing. Tidak ada lagi. Masanya hanya sampai ke Raja Goa ke-10 tuh di Palangga. Jadi begitu masuk 1600-an, tenamo. Ya kan? Nah, yang kedua, menurut manuskrip yang diidentifikasi di manuskrip itu kan anak-anak karelori Bajing, yang itu Ipasairi, Siagan, dan Masarro. Itu jelas. Nah, riwayat perkawin mawin beliau inilah yang perlu kita telusuri untuk menemukan nasab, untuk menemukan jejak. Ya kan? Nah, saya kira ini kita bisa temukan di manuskrip lainnya yang khusus memang bicara soal nasab. Nah, saya kira Pamepura ada yang setuju dan Tumalak Birkungasih nak hadir. Saya kira saya sendiri membatasi dulu diri untuk bicara soal nasab karena ini harus ada momen tersendiri nih. Jadi kita kalau bicara nasab bisa panjang lebar ini dan itu perlu kita membuka manuskrip. Dan saya kira itu biarlah menjadi PR kita bersama di Pulau Bangkeng untuk melihat peristiwa kawin mawin di masa lalu itu menjadi data bersama bagi kita semua karena ada catatannya di mana perkawinan itu begitu kawin mawin begitu masif yang terjadi pada saat itu. Begitu dari situ saya kira. Ya, Dek Gajang, saya kira begitu. Karena menyembah dengan Mbak, ada pertanyaan tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, siapa pendengarnya di Pasir Lembang ada Pulau Bangkeng? Dek Gajang kita monitor. Kurang jelas. Pak dengan Pasir Lembang dan kalian Pulau Bangkeng. Ya, tapi. Wah, ini saya belum jujur saya tidak berani dulu menyampaikan sesuatu yang pasti ya. Ada banyak nama ini yang pernah saya baca, tapi saya terus terang belum berani mempublikasikan data ini karena ini masih perlu penelusuran lagi ya di manuskrip lainnya. Saya pernah baca silsilah itu. Siapa turunan dari Ipasairi, Idai Masarro ada, tapi
Mohon maaf, ini siapa di Mangamba ya? Firman ya? Ya, ya. Dinda, saya belum berani mempublikasikan itu karena saya belum bisa bertanggungjawabkan secara profesional ya dari segi manuskrip. Saya ada data itu, tapi untuk konsumsi publik seperti ini saya belum berani menyampaikan itu. Begitu Dinda, makasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Taufan Dembundu. Kemudian dari yang lain? Ya, dari Karembonto. Tabe Karentompo. Di sini kita. Tabe. Kami dari rukun Haji Pajongan Denale, gelarnya adalah Karen Lubuah dari Purwakil. Kami adalah putra dari anak beliau, artinya almarhum Al-Fatihah pada Karen Purwakil. Bapak saya namanya Haji Andi Zainal Pajongan dari Sibila, gelarnya Sibila. Adalah putra pertama dan saya adalah dari 7 putra dari laki-laki. Supaya keluarga itu mengasih nikahan nenek luas, saya memperkenalkan diri. Dan gagasan ini saya minta terima kasih banyak kepada Komisi Utara Indonesia yang saya banggakan bersama dengan moderator dan para narasumber yang kami hormati dan cintai. Pertama-tama saudara saya pemuda kita yang ada di Jakarta yang sementara ini sesi kedua adalah Karen Salewangang, Dekajang. Karen Gajang. Saya minta terima kasih banyak tentang digitalisasi yang telah dipaparkan dalam makalah hari ini, yaitu bertepatan dengan hari Natal. Sangat kami banggakan. Menurut penelitian saya memang seharusnya lah kami dari turunan Pulau Bangkeng ini, Bajeng khususnya dari awal kami katakan Bajeng tidak bisa dipisahkan dengan Pulau Bangkeng. Ya. Sebab awal daripada kata Bajeng itu memang asal dari kita, leluhur kita, Atebue. Nah sekarang saya ini dari generasi ke 9. Kalau dari Bajeng, ya. Sebab kakek daripada bapak saya adalah Hajina Karen Masau, adalah gelarannya Karen Ilang Hariban Kura. Istrinya itu adalah cucu kemenakan daripada Ishak Manggabarani. Ishak Manggabarani mempunyai anak adalah Andi Kiti Patalolo. Dan Andi Kiti Patalolo ini mempunyai anak namanya Haji Andi Manila Dempati. Gelarannya dia di Pulau Bangkeng setelah dinikahi oleh Haji Pajongan dengan dari Pulau Bangkeng yang kedua. Maka dia digelar Karen Benea. Jadi perpaduan antara Haji Pajongan dengan Karen Pati ini semua murni. Dia juga apa yang dikatakan oleh saudara saya Karen Gajah di Jakarta bahwa saya regular repeat. Beliau juga dari Goa. Beliau juga ada seperti Prof. Ima tadi itu dari Palopo, dari Waduk juga, dari Luwu juga. Itu keluarga. Termasuk Karengguang yang ada di sini dengan semua itu kita serumpun dari Bajeng. Dan serumpun juga dari Ishak Manggabarani. Kenapa? Kalau kita mengambil tarik daripada sejarah, kakek saya juga atau buyut saya, eyang saya atau
yang namanya leluhur itu dia juga pernah memimpin di Goa sebelum Syekh Yusuf. Jadi dia mungkin yang ke-13. Sultan Hasanuddin itu yang ke-16. Kisah menggambarannya adalah kemenangan dari Sultan Hasanuddin. Gelarannya itu kisah menggambarannya di Tumalompo dari Goa ini kananya Karenta Mangepe. Punana ni kana dikit patalo, dia gelarannya ni kana macam bulan. Cuma beliau semua ini menyembunyikan dirinya dengan gelar, tapi masih ada namanya seperti riwayat yang dipaparkan oleh saudara kami kadang-kadang yang ada di Jakarta. Inilah perlu kita telusuri bahwa regularitas yang harus kita mencari dari 7 turunan Bajing itu yang ada di sini mungkin masih 3, masih kita kekurangan 4 atau ada 4 masih kita kekurangan 3. Jadi kita tidak berbicara kepada perorangan. Kalau perorangan, ya inilah nenek saya, kakek saya, bukan nenek kakek saya, Haji Pajokan Dengarja. Tapi karena ini memberikan suatu motivasi buat kita generasi anak cucu kita ke depan, insya Allah serumpun kita di Bajing ini kita akan perbesar lagi. Apalagi dengan pengikatan Goa Polombangke sudah menyatu sejak dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan jangan ada tendensi mengatakan si anu, si B, si C, si apa. Marilah kita jangan terlalu emosi semua. Karena kita kalau mau mencari masing-masing diri kita, di pendidikan ini kok, baca kemai kok, itu kan sudah mulut, bukan mulut bangsawan, bukan mulut turunan, bukan juga mulutnya piratiana, yang kita cari mangeng, berarti bawa karai. Hal-hal inilah yang perlu kita telusuri dan masing-masing mempunyai jiwa yang cool. Cool itu sambil dari bahasa Inggris supaya apa? Sana yang nyawanta. Masih nisin dan nikayan lupa. Terumpun lah. Jadi nanti kita generasi saya ini terumpun dari sini, Bajing bawa rumpun lah Pajongan. Batur karen buang atau karen siapa pun atau karen rumpun dari sini, Bajing juga. Salahnya kita mencari kebenaran, tidak ada tendensi apapun. Sebab apa? Iyan ne uru sama yang iyan ne balik kita udah. Allah riboko pasti. Jadi sana koi, jadi rokok koi. Buat apa kita mengadakan begini? Inilah sejarah bahwa kita siapa, rumpun dari mana. Dengan begitu kesempatan yang diberikan oleh narasumber karena yang ada di Jakarta, saya merasa bersyukur. Dan gagasan itu yang tertulis di dalam peninggalan Inggris, peninggalan Jepang, peninggalan Belanda, itu kami sudah mempelajari dan masih ada juga kekurangan yang saya pelajari dulu. Akhirnya saya menambah wawasan dalam sejarah Bajing. Yang dikupas ini adalah retorika perjalanan Bajing dari tahun 1400 sampai kepada tahun 1900. Setelah 1900 ke atas maka kakek saya. Jadi turunan dari kakek saya itu dia 3 bersaudara menjadi raja di Polombangke. Termasuk kemenangan tadi itu Topa Manombasan itu dia punya mamanya Topan dengan saya itu sepupu 2 kali. Bapaknya juga. Itu dulu. Jadi dicari daripada Karen Deya, Karen Salamaka. Itu 2 bersaudara hanya Pajokan dengan. Jadi tiga kepada ini yang terakhir. Yang bersejarah yang kita tahu. Ini pun kakek saya tersendiri, mohon maaf kalau saya lama bercerita sedikit. Tidak apa-apa ya, karena supaya kita tahu
Saya merasa bersyukur kepada keluarga besar Kerajaan Goa, khususnya Surabaya yang ke-38 yang memberikan, dan salah satu adalah turunan yang ada di sini, bukan satu tapi semuanya yang ada di sini, yang ada di atas, mengatakan bahwa saya ini merasa terharu melihat tempat ini, kejadian ini dan bersejarah buat saya. Tumala diriku karena ngajang negari Jakarta, susunan daripada lembaga adat saya ini sejak tahun 2008. Malah saya pernah mendirikan satu lembaga Republik Indonesia di Jakarta. Saya deklarasikan itu di proklamasi, Tugu Proklamasi. Dan saya memperjuangkan itu tentang kelembagaan adat yang ada di PP 27 sampai 31. Akhirnya ada perubahan pada tahun 2012. Di situ cuma satu-satunya dikatakan bahwa lembaga adat itu tidak ada, disatukan saja dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya pada waktu itu bolak-balik Pak. Kemendagri, bagian Kesbangpol, ke DPR, akhirnya menyerah juga Dirjen Kesbangpol. Dan kebetulan waktu itu sekretaris Dirjen Kesbangpol Bunda Marwan Pensiun, pernah datang juga di sini itu Ibu Lis itu memberikan satu mandat bahwa harus, dan baru muncul ada lembaga-lembaga lain. Ya. Jadi kami ini resmi Karanganyar. Ada dari Dirjen Kesbangpol pusat, Kemendagri, dari tingkat lurah Malewang, izin saya mendirikan satu lembaga adat, lurah, camat, sampai tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi cukup ini yang saya perlu jelaskan bahwa memang yang tertera dalam galaran di Pulau Bangkeng itu memang dulu waktu Bajeng ada 3. Begitu menjadi Pulau Bangkeng ada 6. Kalau saya tidak salah. Nah, sekarang ini menjadi pemerintahan, itulah yang harus kita rangkul bahwa 22 inilah yang saya harus cari. Supaya kita bisa menyatukan, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kiri kanan kita, depan belakang. Ini nagana to Makassar agak junjung sama tinggi, berdiri sama tegak. Itulah langkah-langkah saya Karanganyar. Jadi ini pertama juga saya, tapi saya lembaga itu sejak tahun 2008. Dan saya tidak pernah juga dengan pemerintah setempat mau partai. Tapi kalau memberitahu izin, saya izin dengan pemerintah. Itulah share saya dengan pemerintah. Jadi setiap gaukan yang ada di galaran atau di Gaukolompuar di Pulau Bangkeng, hanya saya satu-satunya Bidanta yang memperhatikan galaran. Setiap bulan 7, setiap tahunnya cuma tanggal dan tanggalnya saja yang kita anukan. Apakah 1 minggu awal bulan 7 ataukah akhir bulan 7? Ya, karena ini untuk mirun kemain di sini. Dan masih ada saya gaukang yang 5 gaukang itu adalah Asulo, Panek Panau, Allo, untuk tanam padi dan sesudah menanam padi, serta Pak Bandiranga. Saya tidak lupa Pak Bandiranga itu tidak bisa berdiri juga kita kalau tidak punya panci. Masih ada semua yang saya tetap pelihara untuk itu. Bahwa orang mau punya sari batang kubawan baturin akeh artinya nagaukang ini yang menolaki di aplikasi itu. Nak mame cara ngajang bisa saya buktikan nanti kalau kita tiba di Tagalan atau di Paliko, ada rumah di Paliko juga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, saya kira sebagai sharing dari beliau keren Polong Bangkeng, keren Tompo. Maka selanjutnya saya masih persilakan sharing atau tanya jawab dari pihak di forum ini. Apalagi ada tadi pertanyaan-pertanyaan dari Karen Leo barangkali yang tadi belum tersampaikan dengan Gajar. Saya persilakan. Ya, sambil menunggu dari pihak peserta, maka saya isi dengan dialog kepada Gajar. Ada yang menarik atas nama-nama sejumlah pakaian di zaman Karen Loe di Bajeng, seperti Karen Katingan yang kini sudah berada di pihak pemangku kerajaan uang. Ada juga Karen Garasi, tapi Karen Garasi ini saya tidak tahu apakah Karen Garasi ini yang utamanya diawali oleh Somba Garasi ada apa hubungannya dengan Karen Bajeng. Siapa tahu ada catatannya deh. Gajah mungkin berkenan untuk disampaikan. Saya persilakan sambil menunggu dari pihak peserta seminar ini atau diskusi ini. Saya juga tidak mau kehilangan hak saya untuk ingin mengetahui lebih jauh. Saya kira itu lebih jauh. Ya, saya kira kita ini sharing ya, dari bagai-bagai jadi Anda cerita Anda. Tapi sebelumnya saya terima kasih, saya sampaikan ke beliau Karen Tompo sebagai pemangku adat di Pulau Bangkeng. Tentu saja saya pribadi sebagai bagian dari keluarga besar Pulau Bangkeng, tentu juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta berpartisipasi di dalam membesarkan atau memajukan Pulau Bangkeng ke depan ini. Dan insya Allah bila ruang itu ada atas perkenaan dari Karen Tompo, saya kira kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama. Tapi anjur sumpah Karen Tompo, lompo dulu injo puna kikana Karen Gajang. Lompo dulu dia nunta parena pangadat tamarinakke. Secara usia ya saya pasti lebih muda. Yang kedua mungkin juga di di Pulau Bangkeng ini kan saya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan keluarga besar Karakarai dari Pulau Bangkeng. Walaupun keluarga besar saya Moncongkomba sebenarnya. Ya memang sih, memang Puno Kubodoy caritai ya. Tapi Karen Tompo anjoy malingkai dan nyonri. Saribat tengmakku. Iya mau jawab jadi kisah di kapal karena ini. Jadi yang kedua saya lebih muda dari Karen Tompo. Jadi cukup dengan aja yang saya sudah luar biasa itu bagi saya. Saya kira begitu Karen Tompo. Saya bukan membantah, bukan juga karena begini, kalau kita bercerita yang kita paparkan tadi masalah Moncongkomba itu awal daripada munculnya Karen Pulau Bangkeng. Saya bukan menyebut Bajeng ya. Inilah awal. Haji Pajoma Dengar punya orang tua. Apalagi yang saya katakan sama Karen Gajang, Adinda. Tapi ini kan keluarga saya juga. Dia juga dari Ishak Manggaberangi. Dia juga dari Moncongkomba. Saya tidak pantas mengatakan lain. Tapi Lompomamo. Memang naknya kamatonya lain dulu. Kamatonya di Karakarai dulu lain. Tapi kenapa orang yang bukan yang ada ceritanya tadi, dia mengatakan BB, mengatakan dirinya BB, lantas dia tidak punya silsilah yang kebenaran. Anu didek, kakaknya kayaknya dede.
Memang ini BT dengan TV. Turunan bangsawan dan bangsawan turunan. Saya BB. Nah karena sumpahnya Firdaus, Farudin, dan Romo, gelarannya kan Rabi, mengatakan BB. Bangsawan baru. Bangsawan baru. Jadi nakanannya politik pada bangsa kalian. Nah, kita biar miskin yang penting kita turunan, kita juga harus jaga terah. Karena kita punya kita. Saya katakan. Persoalan yang ada di sore hari ini mungkin kita agak panjang. Saya memotong tadi Karen Gajang punya pembicaraan dan saya harus balas. Dan saya tambahkan sedikit. Saya dikukuhkan atau dipain pemangir empuannya Jarina Haji Andi Sedal Karis Sisila Galarana Karis Sila Sambena Haji Pajongan Nengale Karlopua Galarana Karis Sila pada tanggal 23 Desember tahun 2012 saya melakukan yang namanya pesan leluhur. Beberapa dari kerajaan sahabat keluarga kakak Rengangan saya undang, alhamdulillah selamat. Karena tidak ada lagi generasi yang bisa mau memberi contoh. Selain nakana di enak kita betulnya sama anak yang nontonja. Tapi kapan kita bisa memulai? Nah, saya mungkin tapi lokomano. Saya mungkin lebih dulu dari gua daripada Pelembagi dulu lebih duluan daripada gua. Mengukuhkan diri, mengukuhkan bukan dilantik, yang dilantik adalah pejabat atau tamu khusus yang ada di kerajaan. Tidak aku anu yang ngasih, tapi marilah kita bersama-sama seperti ini yang kita. Karena kita banyak. Iya, cocok. Iya. Belum ada Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu masih ikut di kita. Sampai dengan Manado masih ikut kita. Sulawesi Barat. Sekarang sudah menjadi 5 provinsi. 17 kelas sekarang yang ada di dulu sebelum merdeka orang itu berpusat di gua dengan Pelembagi. Jadi kita kebenaran aja yang kita bukan mengada-gada. Dan kamu menjawab kan aja. Nanti Karangajang mulai pada hari ini karena keluarga besar. Dia juga dari Bati Gunung. Terima kasih. Insya Allah Karen Tompok siap. Ya. Jadi saya juga mau mengubah kebiasaan saya tertumpuk karena si pencari dia nasi yang tadinya Gajang sekarang Karen Gajang. Jadi kamu-kamu nggak kata Pau Karen Gajang di Kirtong nih, kupakalan berhitung nih Karen Gajang. Pun anak kita yang kuhargai, lagi orang lain. Jadi apalagi kamu ini kuliner, jadi para kui. Andina malingkarin nyun. Sekarang saya kembali ke Saribatara dan saya persilakan Usman Basri Karenaro. Dipersilakan. Ini kita balik mereka lowong nih. Kalau perlu makin merapat kita ya. Karena lewat. Ini kita balik. Tidak sampai ke situ, ini kan. Kulit aja kalau lu ini kalian. Wah. Jadi pengamai kalian. Tahu nggak pernah kena? Kena narapi ki. Apa nyawa ini nih suasana. Kena narapi. Ba. Anda nih keren. Ini gua ramai baje. Di situ kita deh. Beri gua ramai. Ini masih tahu nih. Ya. Tadi pemateri penanya ini tiga-tiga pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kopi di Paramun juga. Jadi begini, saya perkenalkan kembali nih Kak Ganda. Kita sudah ketemu ya beberapa kali kisah di Ganda kita dan di gua toh. Biasa gini. Ganda aku kadang-kadang begini ya.
Jadi tadi kita sampaikan bahwa tentang kerajaan Bajing, dan ada gelar nama Karudari Bajing. Jadi mungkin hadiri para tanda ASEAN ini teman kita, mungkin ada yang perlu lebih jelas lagi. Ngapa nih karena Karudari Bajing, ngapa gelar Karudari Bajing? Bisa deh, maka Ruana, apakah Bajing itu memang pertama turun atau kerjaan dibentuk terlalu jauh Bajing itu di Pulau Bangke? Ataukah ada daerah sebelumnya? Sebab ada tutur yang saya dengar sebelumnya itu bahwa Bajing itu Raja Bajing itu pertama dari Bantai, kemudian turun di Jeneponto Taruhan, tapi hanya sebentar dan paling lama di Pulau Bangke. Kemudian ya terakhir ini istana kerajaan Balalompua di Bajing atau di Bipu. Ya, itu untuk sementara Kakanda Karangajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, langsung ke Karangajang. Wah, terima kasih Karendaro Saris jam-jam membetalan. Ya, tentu untuk bisa menelusuri apa yang saya sampaikan, tentu berdasarkan manuskrip dan catatan pemerintah Hindia Belanda. Jadi awal-awal pemerintah Hindia Belanda mengatakan di kawasan selatan itu terdapat komunitas-komunitas yang terdiri atas 1 komunitas Malewang, 2 komunitas Bajing, 3 komunitas Pangkalan Rong, yang keempat adalah komunitas Lasang dan komunitas Mencongkomo belakangan kemudian. Mereka dipimpin oleh seorang yang bergelar Kare awalnya dulu. Tapi dalam interaksinya kemudian yang paling diakui kepemimpinannya itu adalah Kare yang ada di Bajing. Sehingga kemudian para kare-kare lainnya, istilahnya ya akasuyang ya bahasa Turelo ya. Akasuyang imange ri karai ngari Bajing. Nah, karena beliaulah yang kemudian menjadi paling lompo, maka gelarnya kemudian menjadi Karai Loe. Ini menurut catatan pemerintah Hindia Belanda. Punanya sampai yang bahwa Karenaron ini tutur yang kita terima semua. Saya kira semua turunan Porombangking, turunan Bajing itu menerima tutur itu bahwa anak-anak Karilori Bantaing, Naumaeng ngale Parasangan, kemudian itu tutur yang kita terima turun-temurun dan tidak masalah tutur itu biarlah menjadi versi tersendiri. Lalu kemudian kita bisa telusuri lebih jauh mana bukti-bukti empirik yang bisa mendukung tutur itu. Dan tentu saja patokan kita adalah sebuah sejarah yang mendekati mendekati fakta, bukan kebenaran ya. Mendekati fakta adalah yang tidak bertubrukan antara kejadian satu dan kejadian lainnya. Jadi runut, tidak bertabrakan. Tidak kemudian kita bingung, kira capane kira pokok. Akhirnya rotas lagi. Apa namanya? Kama bandang rotas. Kita bingung sendiri. Tapi kalau kita mengikuti untuk sementara ini yang saya pegang adalah catatan manuskrip catatan pemerintah Belanda, karena itulah yang kita bisa pertanggungjawabkan, bukan pendapat pribadi bahwa ada keinginan untuk melakukan verifikasi pendalaman, ya kita lakukan dengan kaidah-kaidah keilmuan riset. Makanya sampai di awal pembicaraan tentang manuskrip dan naskah-naskah ini yang saya sampaikan, anne namuat kanne manuskrip kasangin pokok kana karena sangin pokok kana tidak menyampaikan secara detail. Adapun detail dari peristiwa-peristiwa dari pokok kana ini niaki biasa di rumpun-rumpun tertentu anjur yang detailnya umpamana toh alampan raiki karai nanti mau dibuntul lagi anjur kan kamu jadi biasa pokok kana ji, tapi bisa saja niat rumpun keluarga tertentu raya ancari tengkana dia kini karaya batu, ya kan? Ikat telomet ini saya nggak apa kejaring raya. Pokok kana jadi tagar. Oleh karena itu memang saya sendiri menyampaikan rekomendasi bahwa bukan hanya di Porombangking, tapi kita semua ini
yang termasuk pewaris lah ya dari para tu dipakala di kanyama tu tua tu Bariolota, baik di Goa, di Tallo, di Galeson, di San Robone, di Laikan dan seterusnya sampai ke semuanya ya kita semua inilah itu bahu membahu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap naskah-naskah yang ada di manuskrip. Karena itu tadi, begitu kita menyampaikan hasil kajian dan itu bisa di link apa namanya selaras dengan apa yang tertulis di manuskrip, maka kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan pembelajarannya justru orang-orang Eropa yang melakukan ini karena selama ini. Icuming, bukan hanya Cuming, tapi mulai dari pendahulunya, Bemates, macam-macam, Keynes, Sandak Jenaring-aringnya, justru mereka yang melakukan itu. Dia mengambil satu pokok dari lontar Paterluang, lalu kemudian mereka meneliti bagaimana kelanjutannya ini. Sehingga tulisan Nabi Joy Bulbeck, nampak bagi sadar kan, iyo di, batena jo pengen si bunti si kawin mawin kan joriolo, bayangkan pun saya reabat. Si bilang yang tawangan itu si alial dari Goa si kan Pulau Bangking. Nampak di kamar mayan, ne? Ikat tenar ribu ko atena ni sing apa-apa. Masih ngero nih kan tenar khusus dengan juga apa aja. Padahal secara genetika dan dicatat oleh manuskrip ada di situ, tapi orang Eropa pampauan ki angkana, oi, antu leluhurno le bagi buntin sing angan tunrinnya. Jadi ya kan. Jadi ya itu. Jadi mudah-mudahan dengan apa namanya ke depan saran saya sendiri, mari kita jadikan sebagai manuskrip ini sebagai landasan kita bersama supaya untuk meminimalisir friksi, pertentangan informasi karena pun ini karena tutur aja kan ini cerita lalang kulambu sebenarnya. Nah, itu ada di rumpun kita masing-masing yang terkadang bias masing jadi ditarik di Pakalompo kan masing-masing termasuk tabe karen tompo karena takala reform kan ya skede termasuk misalnya di Pulau Bangking masing-masing di Pulau Bangking tentu di para rumpun galarang itu masing-masing punya cerita tutur yang satu dengan lainnya itu pun dibuka ke publik kalian tahu juga nih pau kan jadi cukuplah itu masing-masing di dalam rumpun. Nah sekarang ini kita generasi baru tentu secara ilmiah kita lebih siap dan secara kedewasaan psikologis kita lebih siap menerima apa adanya kata manuskrip, apa adanya kata sejarah, karena kesadaran kita sekarang ini luar biasa. Lalu kemudian kita itu tadi, bagaimana kalau kita kerjasama semua pihak untuk menelusuri lebih detail ini barang, lalu kemudian kita terbitkan satu buku sejarah yang bisa menjadi peninggalan kita bersama ke depan. Sehingga juga anak ribu gua salah kan nama air, tidak mau nalingung karena ini saya dari mana ini, ya kan? Oh mungkin saya ini dari bulan ini atau dari bambu, kan begitu. Nah sekarang kita sudah punya bahan-bahannya karena 10 tahun terakhir tena mau dokumen, tena mau, tapi hampir semua dokumen atau naskah-naskah kuno yang kita butuhkan itu bisa diakses. Memang masih ada yang kita belum bisa akses dan sampai sekarang kita masih berjibaku mencari, yaitu dokumen manuskrip tua yang ditulis dalam lontar jangan-jangan. Ini kita belum banyak menemukan memang. Tapi pun lontar baru ya yang ditulis pada tahun 1800 itu ada semua nih. Ada yang kita pegang semua itu karena 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir perpustakaan di seluruh dunia ini kan sudah dibuka. Dan naskah-naskah itu sudah di mikrofilmkan. Bahkan sudah ada di PDF. Jadi kita kerja keras sedikit saja, kita sudah bisa banyak menemukan. Apalagi di Arsip Nasional Republik Indonesia, dokumen-dokumen dari Leiden dari luar negeri itu juga sudah ada di sini. Mikrofilmnya. Jadi kita juga sudah bisa telusuri. Nah ini sampai aku pakai ya. Atas arahan Karen Tompo beliau sebagai pemangku adat saat ini itu bisa membuat program entah kayak mana kita dahulukan lalu kemudian melakukan penelusuran karena kebetulan kantor Arsip Nasional di Ampera ini di Cilandak kuliah nih karena
Ya si anu ji, ya 5 ji mani batur di bala kan Rindu. Jadi kalau kalau kita mau ke arsip, kantor arsip ya gampang sekali ji. Ya karena di sana lah ada daftarnya semua dan daftar-daftar itu kita sudah punya, sudah ada. Tinggal ada upaya-upaya tersistematis sehingga dokumen yang kita lahirkan itu adalah dokumen yang resmi yang di-endorse oleh lembaga adat. Kapun nama singkali-kali aja pare, nah, itu belum bisa dijadikan sebagai referensi, ya kan? Dan kemudian diajukan kepada dinas kebudayaan setempat di masing-masing kabupaten. Saya kira itu komentar dari saya. Makasih. Ya, baik deh, Kareng Kajang. Dengan segala hormat saya mewakili sejumlah kami yang ada di forum ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, juga mewakili Karen Tompo sebagai Karen Polong Bangke. Kami memuliakan Anda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk Anda mengisi acara ini, presentasi ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ada kajian yang lebih empiris dan detail yang bisa menjadi konsumsi kelembagaan adat. Dan saya berharap, harapan saya ini mewakili semua kita yang ada di sini, hendaknya lembaga-lembaga adat lainnya mampu tertularkan cinta sejarah. Anda cinta sumber atau literasi. Bicara sejarah, Anda bicara sumber atau literasi. Namun demikian, tutur bukan hal yang perlu disepelekan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang sudah tertulis. Saya kira itu, dan selanjutnya saya minta berkenannya kepada sejumlah tumala beriku, Karen Pulau Bangkeng, Karen Tompo, Karen Buang, dan Karen Lewa, serta Karen Romo. Beliau sudah tidak ada di tempat. Karen Tinggi Mai dan Nyondri, Karen Nyondri, Den Bate, Den Rate, Karen Rubia, Denta dan Mintang sudah tidak ada juga di tempat. Den Mato dan Kate Tumaleri, Beriku, Karen Gantarang yang ganteng, Karen Tiro. Terima kasih kita semua mengucapkan kepada bapak-bapak, anak karaeng, para karaeng, dan para tumalak Beriku ngasing atas waktu yang telah disediakan untuk kemaslahatan lembaga adat ini. Saya kira demikian. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu, foto-foto. Ya. Baru bubar. Alhamdulillah. Banyak materi na dega jangan nih. Banyak saya nanti. Ya kalau bisa ke sini kita gajah foto-foto. Dua.